Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Bintang Fajri dengan NIM 230404085 dari Prodi Teknik Informatika Universitas Maritim Raja Ali Haji. Nah, di video kali ini saya ingin melakukan eh, IDP atau Engineering Design Process ke AI, di mana pada program pertama di sini ada link YouTube video saya observasi ke UMKM. Lalu saya minta untuk si AI-nya ini, oh iya, saya ini AI ini menggunakan Gemini karena Gemini saya Pro. Oke. Jadi tugas yang saya suruh itu ada 10 tugas. Nah, di mana yang pertama si AI ini akan suruh buat daftar semua benda yang terlihat jelas dalam video. Terus yang kedua dikelompokkan benda-benda tersebut ke dalam berdasarkan jenis atau kesamaan maksimal 10 kelompok. Lalu suruh cari satu masalah utamanya, lalu dia buat kalimat permasalahan utamanya, lalu dikembangkan kalimat permasalahan itu menjadi satu kalimat paragraf naratif, lalu berdasarkan hasil analisis tersebut, lalu si ini saya suruh buat poster isi infografis edukasi dalam format landscape. Lalu diubah inti materi itu menjadi 5 sampai 8 poin, gunakan judul masalah kuat, judul singkat, susun isi poster menjadi bagian judul utama, lalu pastikan poster ini cocok untuk bahan ajar dan atau presentasi. Nah, ini ada ketentuan tambahannya untuk AI-nya ini, terusnya nanti hasil akhirnya itu ada A sampai G, di mana daftar benda, kelompok benda, permasalahan utama, kalimat permasalahan akademiknya, terus isi poster, infografisnya, terus naskah, file poster siap isiannya. Oke, di sini ada jawaban dari si AI-nya, di mana yang pertama kan daftar benda, di mana ya dari video observasi itu kan saya observasi ke UMKM Booth ST Poci. Nah, dia melihat ada boot, ada gerobak ST Poci, cup gelas, sedotan plastik, plate sealer, terus mesin cup sealer, termos, dan lain-lain. Lalu selanjutnya kan suruh buat kelompok bendanya. Nah, di sini dia kasih 9 kelompok, di mana ada peralatan produksi itu ada mesin cup sealer dan termos es, terus kemasan produknya ada gelas plastik, sedotan, bahan bakunya bubuk teh, air mineral dan es teh batu, sarana pemasarannya boot, spanduk banner, furniturnya, infrastruktur lokasi, unsur alamnya, transportasinya, terus atribut identitasnya. Nah, ini semua yang disebutkan ini benar adanya dari hasil yang ada di hasil observasi saya, semuanya ada. Nah, habis itu kan suruh cari satu kata permasalahan utamanya. Nah, di sini permasalahan yang dia jawab, yang dia kasih itu kompetisi, di mana eh, kompetisinya itu kepadatan UMKM sejenis di lokasi strategis memicu persaingan harga dan penurunan diferensiasi produk yang sangat signifikan. Di sini ada paragraf akademiknya di mana usaha mikro ini menunjukkan dinamika pasar yang sangat kompetitif, namun cenderung homogen. Terus konsentrasi gerai minuman pada salah satu strategi menciptakan tekanan ekonomi bagi para pelaku usaha. Nah, tanpa ada pembeda yang kuat dan nilai yang unik, keberlangsungan jangka panjang menghadapi risiko ketidakpastian akibat pergeseran dan tren produksi masyarakat yang sangat cepat. Nah, oleh karena itu, dia ngasih penguatan identitas merek dan optimalisasi layanan menjadi faktor krusial untuk menghadapi saturasi pasar. Lalu di sini ada poster infografisnya itu yang berisi ada judul navigasi bisnis minuman kekinian, subjudulnya ini ada inti poinnya berdasarkan yang tadi sudah saya kasih tugasnya. Di sini
Ini nanti dibuat prompt untuk membuat poster sesuai dengan ketentuan yang udah dia kasih. Di naskah untuk poster set desainnya. Lalu ini ada visual pendukungnya dan ringkasan UMKM. Sini ada video saya observasi ke UMKM-nya. Nah, selanjutnya itu saya suruh dia dari permasalahan utama yang udah diambil, terus saya suruh dia buat usulan 10 solusi yang berbasis dengan teknologi AR atau augmented reality. Sehingga dia jawab, dia kasih ada 10 inovasi, di mana yang pertamanya ada dia suruh buat menu 3D yang interaktif, di mana pelanggan cuma nge-scan QR code-nya di meja untuk melihat menu-menu visualisasi minumannya. Lalu yang kedua ini ada filter wajah tematik atau Body Hunter. Dia tuh membuat filter Instagram atau TikTok yang ngebuat si wajah usernya ini menjadi karakter yang lucu, ya, karakter-karakter untuk memperkenalkan ST Poci-nya. Itu jadi kayak buat promosi gitulah, jadi si user ini yang pakai jadi lebih tahu, oh ini dari Tepoci gitu. Terus yang ketiga ini dia suruh membuat di kupon diskon AR. Dia sembunyikan tuh kupon diskon di balik logo pada banner. Pelanggan harus memindai logo tersebut menggunakan kamera ponsel untuk memunculkan animasi objek. Jika diklik akan memberikan kode promo unik. Ini bagus sih, bagus. Terus yang keempat, lanjut. Di sini tuh dia suruh membuat tutorial seduh virtual di dalam kemasan. Jadi si ininya dia menampilkan animasi AR di atas tutup gelasnya si botol es teh poci untuk melihat di mana proses pengolahan dari teh dari kebun hingga jadi gelas es teh poci. Jadi dia ngasih lihat proses gimana dari awal dari kebun hingga menjadi es teh poci. Dan kelima ada papan nama booth beranimasi. Kami diharapkan untuk papan nama booth itu animasi maskot yang menyapa atau menampilkan menu spesial hari ini. Bagus. Terus ada game juga. Game tangkap es batu sederhana. Ini game AR. Ya, gimana si pelanggan ini harus menangkap es batu atau daun teh ke dalam mulut mereka. Nah, jadi semakin banyak dia makan es batu atau tehnya, maka skor yang akan didapatkan dapat ditukarkan dengan size minuman gratis. Lalu next, selanjutnya ada virtual background spot foto. AR menyediakan dinding foto virtual. Jadi, wah ini kayak untuk upload ke sosmed nih, buat post story ini bagus nih. Jadi ada booth untuk foto-foto. Terus ini next untuk peta lokasi cabang terdekat, di mana saat si pelanggan ini memindai konsumnya, lalu nanti muncul kompas lokasi dari lokasi di mana booth Tepoci terdekat lainnya gitu. Bagus. Nah, lalu yang 9-nya ada informasi gizi dan komponen interaktif sama ini. Oke. Di sini kartu loyalitas digital berbasis objek. Nanti kartu sampel dengan oke. Solusinya bagus semua sih. Saya menarik nomor 1 sih. Jadi nanti dari menu AR 3D itu nanti kelihatan di mana porsi gedenya, porsi sedangnya, kelihatan secara real time, bisa diputer-puter. Jadi saya milih nomor 1. Di sini saya suruh dia buat poster infografis edukasi landscape
dari materi yang sudah saya pilih. Terus ada instruksi-instruksinya. Nah, ini instruksi-instruksi untuk dia ngebuat posternya. Terus ini materi yang saya pilih. Nah, ini hasilnya. Wow. Sini dia memberikan hasil inovasi, poster inovasi visual preview untuk UMKM Lingkungan. Tingkatkan penjualan dengan visualisasi menu 3D. Di sini ada saturasi pasar UMKM, kompetisi ketat dengan produksi jenis, UMKM sulit membedakan diri. Wih. Terus ada konsep menu ER, solusi menu ER menggunakan ER. Terus ada mekanisme pelanggan, dia mau scan ke order ya, lalu menampilkan visualisasi instan. Terus mekanisme pelanggannya, terus detail produknya saatnya membantu pelanggan melihat detail topping dan layout minumannya. Terus manfaat bagi bisnisnya, ya diferensiasi visual yang kuat di pasar, ini meningkatkan keterlibatan dan kepuasan pelanggan. Jadi ya itu bisa nambah cuan lagi, ini terkenal. Oke, dari poster ini saya suruh dia buat kesimpulan gitu dengan susun naratif, terus portal formal menarik, terus ketentuan penulisannya kayak gini, dan ini adalah hasilnya berupa naratif hasil dari si AI-nya, dimana dia berdasarkan hasil observasi yang ditampilkan dalam video dapat diidentifikasikan beberapa benda atau objek utama yang mendukung operasional utama mikro minuman kekinian, ikuti gerobak penyajian gelas dan sedotan plastik. Dan terus gunanya itu untuk mengatasi permasalahan kebersihan sekaligus memberikan nilai tambah pada pelayanan. Dia menerapkan AR sebagai inovasi visual yang fungsional. Terus cara kerjanya ini dirancang sangat praktis, di mana pelanggan hanya perlu menilai kode QR yang sangat ditempatkan secara strategis di area meja pemesanan menggunakan kamera ponsel pintar. Setelah berhasil dipindai, terus muka sistem akan secara otomatis visualisasi minumannya. Nah, jadi kesimpulan pendekatan yang digital ini tidak hanya menjadi solusi taktis dan menjaga standar kebersihan presentasi produknya, tapi juga dia sukses menghadirkan pengalaman visual yang interaktif guna menumbuhkan keyakinan konsumen terhadap kualitas sajian UMKM-nya. Tuh, jadi mungkin sekian saya menyuruh si AI ini melakukan IDP kecil-kecilan. Ya, jadi begitulah hasilnya. Bagus banget sih ini. Oke. Kurangnya saya dalam menjelaskan, saya minta maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.